Wajah baru kejahatan di era AI. Saudara-saudara, kita sedang hidup di zaman ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan kita. Kecerdasan buatan atau AI awalnya kita kenal sebagai alat bantu yang memudahkan hidup. Dari mesin pencarian, aplikasi, penerjemah, hingga robot cerdas yang membantu pekerjaan. Namun, di balik kemudahan itu, muncul sisi gelap yang tidak bisa kita abaikan. Penipuan online yang kini memanfaatkan kekuatan AI, modus kejahatan digital berubah begitu cepat, membuat banyak orang terjebak bahkan tanpa sempat curiga. Fenomena penipuan online berbasis AI, beberapa tahun terakhir kita sering mendengar istilah deepfake, teknologi yang bisa meniru wajah saudara seseorang dengan sangat meyakinkan. Bayangkan, Anda menerima panggilan video dari wajah dan suara yang persis seperti anggota keluarga. Mereka meminta mentransfer uang karena sedang darurat. Karena panik, Anda langsung mengirimkan uang. Dan belakangan baru sadar bahwa itu hanya rekayasa AI. Modus lain yang tak kalah berbahaya adalah fake call. Penelepon mengaku dari pihak bank, polisi, bahkan teman dekat dengan suara yang sepenuhnya dibuat oleh AI. Ada pula love scam, penipuan asmara, di mana pelaku memakai foto dan video palsu yang tampak nyata untuk menipu korban secara emosional dan finansial. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, hanya dalam paruh pertama tahun 2025, lebih dari 70.000 orang di Indonesia melaporkan diri menjadi korban penipuan berbasis AI. Ini bukan angka kecil, ini alarm keras bagi kita semua. Sebenarnya di Indonesia sudah memiliki perangkat hukum untuk menjerat pelaku penipuan meskipun belum secara khusus menyebutkan kata AI. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu jelas, menjerat setiap orang yang dengan tipu muslihat menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, ancaman hukumannya bisa mencapai 4 tahun penjara. Selanjutnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE, Pasal 28 Ayat 1, melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen. Dalam transaksi elektronik, pelaku dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Artinya, meskipun AI adalah teknologi baru, pelaku kejahatan tetap bisa dihukum dengan pasal penipuan dan penyebaran informasi. Masalahnya, menegakkan hukum di ranah digital tidak semudah menindak penipuan konvensional. Jejak digital bisa disamakan. Pelaku menggunakan server luar negeri atau identitas palsu. Bukti sulit diverifikasi karena rekaman suara dan video deepfake bisa sangat meyakinkan. Literasi digital masyarakat masih sangat rendah. Banyak orang yang belum tahu cara mengecek kebenaran panggilan pesan atau video yang mereka terima. Selain itu, regulasi khusus terkait AI masih belum ada. Undang-Undang ITE dan KUHP memang dapat dipakai, tetapi belum secara detail mengatur penyalahgunaan teknologi AI, seperti deepfake dan voice cloning. Perlindungan dan langkah pencegahan itu sebenarnya gampang. Menghadapi ancaman ini, kita perlu bergerak bersama. Pemerintah dan DPR segera menyiapkan regulasi yang lebih spesifik tentang penggunaan AI, agar tidak disalahgunakan. Penegakan hukum harus dilengkapi dengan kemampuan forensik digital dan kerjasama internasional, karena pelaku bisa berada di negara lain. Perusahaan teknologi dan platform digital wajib menyiapkan mekanisme deteksi dan pelaporan penipuan. Ya, tentunya berbasis AI juga. Kita sebagai masyarakat harus lebih waspada. Jangan mudah percaya permintaan transfer uang atau verifikasi yang masuk ke dalam WA. Selalu lewat jalur resmi dan jangan ragu melapor jika menjadi korban. Waspada adalah perlindungan terbaik. Saudara-saudara, teknologi AI ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberi kemudahan, di sisi lain bisa melukai bila jatuh ke tangan yang salah. Hukum kita sudah memberi dasar untuk menjerat pelaku. Tetapi hukum saja tidak cukup. Kesadaran dan kewaspadaan kitalah yang menjadi benteng pertama. Jangan mudah percaya hanya karena mata dan telinga tertipu. Di era digital, kehati-hatian adalah kunci dan literasi digital adalah pelindung utama. Mari bersama-sama menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari kejahatan baru yang mengintai di balik kecerdasan buatan. Karena pada akhirnya, masa depan teknologi harus dibangun untuk kebaikan, bukan untuk penipuan.